Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di Discuss With Me. Kali ini aku mau bahas tentang apa saja sih yang harus dipelajari sebelum kalian memilih jurusan keperawatan. Tips dari aku, sebelum kamu melangkah lebih jauh, coba tanyakan terlebih dahulu kepada diri kalian. Apakah kalian serius mengambil jurusan ini? Tidak semua orang sanggup jadi perawat loh, karena profesi ini lebih mengutamakan pengabdian dibandingkan profit yang didapat. Menjadi perawat berarti kamu siap untuk mendedikasikan hidup dan keahlian kamu untuk merawat dan mendampingi pasien, baik yang sakit ataupun yang sehat. Tapi kalau pada dasarnya kamu sangat senang membantu orang lain dan ingin berkarir di dunia kesehatan, selain menjadi dokter, kamu juga bisa menjadi perawat. Jurusan ilmu keperawatan salah satu jurusan yang cukup banyak diminati. Selain prospek kerja yang sangat menjanjikan, kalian di sini tidak hanya belajar sains, tetapi juga ilmu sosial. Kamu akan belajar cara memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, dan ini sangatlah berguna untuk kehidupan kita, keluarga kita, ataupun masyarakat sekitar kita. Pastinya banyak manfaat positif yang akan kita dapat. So, bagi kalian yang ingin mengambil jurusan ilmu keperawatan, kalian harus pelajari 5 hal ini. Yang pertama, harus bisa menyeimbangkan empati dan pengetahuan. Kenapa? Karena sebelum kalian terjun untuk memberikan pelayanan kesehatan, kalian harus mempunyai bekal yang cukup. Tidak hanya rasa empati saja pada pasien, namun kalian juga harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan. Jadi, hard skill sama dengan soft skill. Keduanya itu harus seimbang karena keduanya sangatlah penting agar pasien kembali dalam keadaan optimal. Jadi bagi kalian yang sedikit malas dalam belajar, mulai saat ini rubah rasa malas dan buang jauh rasa malasnya agar kalian jadi rajin belajar. Yang kedua, harus mempunyai mental yang kuat. Sebagai seorang calon perawat, harus siap mempelajari semua materi kuliah yang hampir mirip dengan ilmu kedokteran, yang dimana ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Mental yang kuat harus dibangun sebelum kalian terjun menjadi mahasiswa keperawatan, di mana nanti kalian akan dihadapkan berbagai macam tekanan. Contoh kecilnya, seperti jaga shift malam, buat laporan asuhan keperawatan, ditambah lagi jika ada hal kegawat daruratan pada pasien, baik pagi, siang, ataupun malam tanpa mengenal waktu, yang kapanpun itu bisa terjadi. Yang ketiga, harus belajar komunikasi baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif sangatlah penting dalam proses keperawatan agar optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan komunikasi, kita dapat membangun kepercayaan antara perawat dan pasien. Contohnya, seperti memberikan edukasi pada pasien yang kurang patuh dalam pengobatan, ataupun ketika kita memberikan penyuluhan. Jadi, bagi kalian yang minim banget atau malas dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama bagi kalian yang mempunyai kepribadian introvert, ini pasti akan menjadi tantangan terbesar kalian untuk membangun komunikasi terhadap lainnya. Kalian bisa geser kepribadian kalian untuk menjadi terbuka dan hangat jika kalian ingin menjadi seorang perawat. Yang keempat, sering belajar kelompok. Mahasiswa keperawatan itu identik dengan belajar kelompok. Hal ini dikarenakan materi kuliah anak keperawatan itu cukup banyak. Banyaknya materi ini membuat kita para mahasiswa biasanya membagi-bagi bahan ajar ke porsi yang lebih kecil. Dan banyak diskusi kelompok untuk membahas satu atau banyak tentang berbagai penyakit agar waktu belajar kita lebih efektif. Ditambah lagi banyak presentasi kelompok yang ditugaskan oleh para dosen kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu mengutamakan personal hygiene atau kebersihan diri. Untuk hal ini, kebersihan diri sendiri yang paling utama kita lakukan, pastinya, sebelum memperhatikan kebersihan dan kesehatan orang lain. Apalagi ketika kamu masuk ke praktik lapangan, yang dimana di sana banyak beragam penyakit yang diderita oleh pasien, baik yang menular ataupun tidak. Harus selalu menjaga kebersihan agar tidak terjadi penularan silang, baik dari pasien ke kita ataupun sebaliknya. So, be aware to yourself ya.
Oke, 5 hal ini yang harus kalian pelajari. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you on next video. Salam sehat buat semuanya. See you.